Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi minta pimpinan Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mencicipi indahnya anugerah pengudusan, anugerah surgawi yang bisa kami alami bahkan sejak kami masih ada di dalam dosa saat ini. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, firman yang hidup, firman yang dari surga itu, agar jiwa kami dipuaskan, disenangkan, bersukacita, sehingga kami lebih kuat lagi menjalani kehidupan di dalam dunia ini yang penuh dengan berbagai macam ketidakpastian. Hanya Engkaulah yang pasti, firman-Mu yang pasti. Beri kami hati seorang murid yang mau mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Beri hikmat kepada kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang diwartakan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam tempat ibadah ini. Mari kita buka firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 5 sampai pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 2 pasal 2 ayat yang kedua. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitab dan gadget masing-masing. Allah adalah terang. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 3 minggu belakangan kita mendengarkan tentang dosa. Asal mula dosa, dosa penyembahan berhala, dan yang terakhir kemarin kekuatan dosa. Nah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pertobatan yang berkelanjutan, mengingat betapa kuatnya dosa yang masih ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun 1867 ada 2 buah gereja yang kurang lebih sama-sama memulai ibadahnya yang pertama. Kedua gereja bertumbuh bersama-sama dengan berkembangnya kota Washington DC di sekitar tahun-tahun Perang Dunia Kedua. Di sana gereja itu terus berkembang. Namun pada akhir abad ke-20, kedua gereja mengalami penurunan dalam jumlah jemaat. Dan yang hadir sebagian besar adalah orang-orang tua yang tinggal di pinggiran kota. Dan masa depan kedua gereja kemudian dipertanyakan. Tetapi ternyata pada akhir tahun 90-an, kedua gereja ini mulai berkembang kembali, mulai bertumbuh. Kedua gereja banyak menarik anak-anak muda yang berpindah ke kota untuk bekerja. Dan selama bertahun-tahun pertumbuhan kedua gereja itu kurang lebih sama. Keduanya sama-sama memperhatikan orang miskin. Keduanya sama-sama sibuk di hari Minggu dan hari-hari lainnya karena ada kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Kedua gereja ini juga menarik perhatian media massa, terutama yang non-Kristen. Kenapa? Karena komunitas mereka yang begitu akrab. Namun Bapak Ibu yang terkasih, terlepas dari sejarah gereja yang mirip, pertumbuhan yang mirip, dan keadaan jemaat yang mirip, sebenarnya kedua gereja ini memiliki perbedaan yang sangat-sangat besar. Gereja yang pertama, kita sebut aja gereja A,
tidak menyebut dirinya sebagai gereja Kristen. Gembalanya bahkan tidak mengatakan dia orang Kristen. Dia tidak percaya kepada kematian Kristus yang menebus dosa, tidak percaya kepada kebangkitan tubuh, dan bahkan ia tidak yakin kalau ia percaya kepada Allah yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Sementara gereja yang kedua, kita sebut saja gereja B, memegang teguh teologi konservatif yang tidak dipercaya oleh gereja pertama, gereja A. Ya. Gereja yang kedua sungguh-sungguh percaya pada semua pengajaran tersebut. Gereja A, gereja yang pertama, berpegang pada moto gereja persekutuan terbuka. Sedangkan gereja yang kedua adalah gereja konservatif yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Jadi walaupun kedua gereja sama-sama berkembang, sama-sama menarik minat anak-anak muda, tetapi Bapak Ibu perhatikan bahwa kedua gereja sebenarnya dibangun di atas fondasi yang berbeda, yang tidak sama. Dan menurut bacaan kita pada pagi hari ini, hanya gereja kedua adalah gereja yang sejati. Gereja yang dibangun atas dasar Yesus Kristus dan berharap kepada Yesus Kristus. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini mengatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, pada saat kita memiliki persekutuan dengan Dia, kita tinggal di dalam terang, maka kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Atau dengan kata lain, gereja, persekutuan satu dengan yang lain adalah gereja, itu dibangun atas dasar Yesus Kristus. John Stott mengatakan begini, persekutuan yang ditulis di dalam ayat yang ke-7 ini adalah persekutuan yang berpusat pada Allah dan hanya mungkin jika kita hidup dalam terang. Ini bukan hanya hubungan sosial belaka atau sosial biasa, tetapi ikatan rohani yang didasarkan pada kebenaran dan kasih Kristus. Jadi sentral dari persekutuan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang mengikat gereja Tuhan. Kesamaan hobi, kesamaan minat, kecocokan sifat, yang juga saya pikir bisa berubah di dalam perkembangan waktu seiring dengan usia kita semakin dewasa. Itu bukan lagi hal yang utama yang mengikat jemaat Tuhan. Tetapi hal yang kedua, ketiga, yang bisa ada, bisa enggak ada. Karena yang mengikat sebenarnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang bisa mengikat orang yang berbeda latar belakang, berbeda sifat, berbeda tabiat. Bisa disatukan di dalam gereja, hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, melihat dunia saat ini yang penuh dengan pertikaian, peperangan yang tidak pernah habis-habisnya, baik dalam ukuran dunia maupun dalam ukuran yang lebih kecil di dalam kampung-kampung, itu berarti gereja Tuhan itu menjadi komunitas eskatologis, komunitas masa depan, di mana orang-orang yang berbeda suku, bangsa, ras dan semuanya akan berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Itu berarti apa Bapak Ibu yang terkasih? Kita orang-orang percaya ini adalah sebenarnya komunitas yang memiliki harapan yang begitu kuat akan masa depan. Kalau saya boleh katakan, kita ini berjalan kepada kesempurnaan sebenarnya. Karena suatu titik nanti kita akan kembali ke rumah Bapa di mana semuanya sempurna. Di mana hanya ada damai, cinta, kasih. Tidak ada lagi penyakit, penderitaan. Artinya kita ini sedang berjalan kepada kesempurnaan. Kita bukan berjalan kepada kemerosotan ya, kerapuhan, kepada menjadi hal yang tidak berguna, tetapi kita sedang menjalan menuju kepada kesempurnaan. Dan satu-satunya yang menjamin itu adalah darah Kristus Yesus. Persekutuan yang melampaui batas perbedaan etnis, ras, bahasa, dan golongan terjadi karena darah Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa. Dan itu yang ditulis di dalam ayat yang ke-7. Karena kita tinggal di dalam terang, yang membawa kita di dalam terang itu ya hanya karya Kristus. Oleh karena itu, karya salib Kristus menjadi sentral di dalam kehidupan gereja Tuhan. Itu yang diwartakan, itu yang diingatkan, itu yang kita hafal, itu yang mau menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam karya salibnya ini tersimpan atau telah dinyatakan satu pertukaran yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Apa yang terjadi? Karena di dalam salib Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus itu mengambil dosa-dosa kita, baju kotor kita,
hati kita yang jahat diambil oleh Yesus, lalu dipakukan di atas kayu salib. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dan di dalam waktu yang sama dia tukarkan itu dengan baju baru. Baju kemuliaan yang bercahaya kepada kita yang tidak layak. Jadi melalui ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, kita mendapatkan baju kemuliaan dari Yesus Kristus, dan Yesus memakai baju kita yang penuh dengan noda, dosa, kotor, tidak ada gunanya sama sekali. Sehingga apa? Oleh karena iman, kita sekarang menjadi anak-anak terang. Kita sekarang menjadi orang-orang kudus yang memiliki harapan akan masa depan walaupun dunia ini hancur berantakan. Nah, di dalam terang ini Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya akan terbuka dengan lebar. Saat ini masih ada yang tersembunyi. Satu titik nanti di masa depan semuanya akan terbuka, semuanya akan melihat, semuanya akan jelas, dan Allah akan menyatakan itu. Dan saat ini kita mengalami itu sebenarnya ketika kita beriman pada Yesus Kristus, ketika kita masuk di dalam terang Allah. Ya, misalnya kalau kita bangun pagi, ya, kita lalu buka jendela, gordennya kita buka, lalu sinar matahari masuk ke dalam ruangan kita. Ya. Dan ketika sinar matahari masuk ke dalam kamar kita bisa melihat ya, di dalam sinar itu ada banyak debu-debu kecil, ya kan? Debu-debu kecil yang kalau tidak ada sinar itu kita nggak tahu kalau ada, ya, kecuali orang yang alergi debu kali ya. Walaupun nggak lihat dia haci-haci gitu ya, karena alergi debu. Tapi kita bisa melihat semuanya dengan mata telanjang. Ketika sinar itu masuk, kita bisa melihat partikel-partikel debu itu tersebut. Dan ini sebenarnya menjadi gambaran kalau sinar terang Allah itu masuk ke dalam diri kita melalui iman pada Yesus, karena kita beriman pada Yesus Kristus, maka kita bisa melihat setiap partikel-partikel dosa yang kecil-kecil di dalam diri kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tentu ini bertahap, ya, mulai dari 1, 2, seiring dengan perjalanan iman kita, dosa-dosa itu akan tersingkap. Satu titik nanti semuanya akan tersingkap. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa ini adalah perjalanan penyingkapan dosa. Ya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, salah satu karakteristik perilaku gereja adalah mengaku dosa. Sehingga terjadi pertobatan yang berkelanjutan. Itu salah satu tingkah laku orang-orang yang unik. Tingkah laku orang Kristen yang mungkin tidak kita temukan di dalam kelompok sosial lainnya. Persekutuan-persekutuan sosial lainnya. Di mana mereka tidak mengakui adanya dosa. Tapi kita karena karya Roh Kudus, kita tahu kita orang berdosa. Dan ini menjadi perilaku kita. Bukan hanya karena kita beribadah, tetapi juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Di rumah kita, di dalam pekerjaan kita. Dan itulah yang ditulis di dalam ayat 9. Karena ketika kita mengaku dosa, Allah sudah mengampuninya. Ya, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yesus menjamin bahwa dosa kita itu diampuni. Nah, John Calvert menulis ini. Sin is so awful, yet only known when it is forgiven. Jadi dosa kita yang kita akui, yang mungkin secara eksistensial, yang saat ini baru kita tahu, baru terbuka buat kita, sebenarnya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi pengorbanan Yesus ketika kita beriman kepadanya, mengampuni setiap dosa kita. Dosa yang sudah kita lakukan, dosa yang masih kita lakukan, dosa yang akan kita lakukan, itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa mengetahuinya karena Roh Kudus menyatakannya kepada kita oleh karena kuasa darah Yesus Kristus. Pengalaman akan ngerinya dosa, pengalaman akan duka cita dosa yang dialami oleh Allah, yang ternyata di dalam Yesus Kristus harus kita alami juga. Kita seringkali bilang kita menikmati dosa. Ya nggak bisa, karena menikmati. Itu bagian dari sisi gelap kita. Dan Allah sedang mengerjakannya melalui karya Roh Kudus di dalam diri kita. Dan melalui pengalaman akan dosa, lalu kita datang menyesal. Sekarang kita mengalami apa yang dikatakan pengalaman akan Allah sendiri yang sebenarnya benci akan dosa. Dan ketika kita ngeri, berduka, sedih karena dosa, sebenarnya kita sedang mengalami apa yang Allah alami sebenarnya. Kita sedang mengalami apa yang dialami oleh Allah. Oleh karena dosa itu.
Jadi kesedihan, kesakitan Yesus Kristus di atas salib, somehow kita alami saat ini ketika kita benar-benar mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Ini satu pekerjaan yang luar biasa dari Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertobatan yang berkelanjutan ini sangat penting karena dua alasan. Yang pertama, melalui pertobatan berkelanjutan kita semakin mengalami indahnya kekudusan Allah yang sudah diberikan dalam Yesus Kristus kepada kita semua. Jadi mengalami indahnya, nikmatnya kekudusan Allah. Dan yang kedua, pertobatan yang berkelanjutan ini sangat penting karena melaluinya kita mengalami pertumbuhan kasih yang ilahi, kasih Allah sendiri. Kita akan melihatnya satu persatu. Yang pertama mungkin agak panjang sedikit, yang kedua lebih pendek. Yang pertama, melalui pertobatan kita akan mengalami indahnya kekudusan Allah sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita merindukan kekudusan Allah? Banyak hal yang nikmat di luar sana, Bapak Ibu yang terkasih ya, yang tidak perlu ada kudus-kudusnya juga. Nah, pertanyaan yang krusial buat kita, apakah kita merindukan, menginginkan identitas kita yang sejati? Identitas kita yang sejati adalah orang-orang kudus. Apakah kita merindukan kekudusan itu di dalam diri kita? Menurut saya, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa mengukur kerinduan kita dengan kedukaan kita, dengan kegalauan kita menghadapi tekunnya dosa dalam diri kita. Seperti pertanyaan-pertanyaan ini, mengapa saya jatuh terus dalam dosa? Mungkin kita terganggu dengan dosa-dosa, lalu kita bertanya, kok saya jatuh terus dalam dosa? Kenapa saya tidak bisa lepas dari dosa ini? Menurut saya pertanyaan itu semakin intensnya pertanyaan-pertanyaan itu terhadap diri kita sendiri menandakan bahwa kita merindukan satu keadaan kekudusan yang lebih baik. Apakah itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita? Apakah kita terganggu? Apakah kita galau? Apakah kita tidak nyaman? Bahkan aku capek harus hidup di dalam dosa seperti ini, seakan-akan kita powerless. Apa itu menjadi pertanyaan kita? Untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu yang terkasih, ada dua sebenarnya. Perspektif yang pertama, kita bisa melihat, kita menggugat Allah misalnya. Kita bisa katakan, Tuhan, kalau memang pengorbanan Kristus itu begitu sempurna, mengapa saya ini tidak dikuduskan secara sempurna aja? Ya, kita bisa bertanya melalui sana. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat dari jawaban dari sisi kita. Ya, sesuai dengan ayat yang kita baca. Saya melihat di ayat 8 dan 9 di situ menjelaskan dari sisi kita. Ya, mengapa saya terus jatuh dalam dosa? Apa yang salah dengan diri saya sehingga saya bisa jatuh terus dalam dosa? Dan di ayat 8 dan 9 sedikit ya membukakan kepada kita mengapa kita itu terus jatuh di dalam dosa dan susah memperbaiki diri kita. Ayat 8 mengatakan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Atau dengan kata lain, secara singkat, dua ayat ini mengatakan kita tidak pernah merasa bersalah kepada Tuhan. Kita tidak pernah merasa berdosa terhadap Tuhan. Mari saya ajak kita mengevaluasi kebiasaan kita mengaku dosa. Baik di dalam ibadah kita, tiap kali ibadah hari Minggu kita kan ada waktu mengaku dosa. Ataupun di dalam kehidupan kita setiap hari, di rumah atau di mana saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pengakuan dosa akan menghasilkan pertobatan hanya jika kita mengaku dosa bahwa Tuhanlah yang sudah kita sakiti. Tuhanlah yang sudah kita sakiti. Mazmur 51 ayat 6. Daud berdoa ya ketika dia ditegur oleh Nathan setelah sekian tahun ya. Dia menyembunyikan dosa, merebut istri orang dan membunuh suami orang. Dia berdoa begini 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Terhadap engkau, hanya terhadap Tuhan. 2 kali dia katakan, ya, menunjukkan keseriusan hatinya. Dan melakukan terhadap Tuhan dia sudah berdosa dan melakukan apa yang dianggap jahat oleh Tuhan. Dosa adalah dosa
Karena kita sudah menyakiti hati Tuhan, kekasih jiwa kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perenungan dan pengamatan saya secara pribadi, ya, dalam pengakuan dosa kita, dalam doa pengakuan dosa kita, dalam kebiasaan kita mengaku dosa, seringkali kita gagal menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang sudah kita sakiti karena kita sudah berdosa. Kita tidak merasa sedih, duka, karena kita sudah menyakiti hati kekasih jiwa kita, Tuhan kita, Bapa kita di sorga. Sebaliknya yang lebih kan mendapatkan perhatian dalam pengakuan-pengakuan dosa kita adalah kita sudah menyakiti hati teman kita, keluarga kita, istri suami kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Dan kita merasa guilty feeling karena dia merasa sakit, karena saya sudah bersalah kepadanya. Atau kita mengaku dosa karena kita takut dihukum. Aduh, saya harus mengaku nih biar nggak dihukum sama Tuhan, celaka nanti usaha nggak jalan, sakit lah dan semuanya. Ya, hanya bersifat horizontal aja. Atau jadi pengakuan dosa kita itu lebih seperti untuk menyelamatkan diri kita dari hukuman Tuhan, ya, untuk menghilangkan guilty feeling kita karena kita sudah menyakiti orang lain. Hanya itu saja. Kita lebih memikirkan diri kita, kerugian yang mungkin kita alami kalau kita tidak mengaku dosa. Tetapi kita jarang memikirkan bahwa dosa ini sudah menyakiti hati Tuhan. Sehingga akibatnya, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berhadapan dengan orang lain, tidak jarang kita menyalahkan orang lain karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita itu. Kita merasionalisasi dosa-dosa kita. Tidak ada perasaan malu atau sedih terhadap Tuhan karena dosa-dosa kita. Nah, di dalam Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak, tapi saya akan sebutkan 2 contoh bagaimana orang manusia itu ketika berdosa, dia tidak merasa sudah menyakiti Tuhan, tapi malah dia menyalahkan orang di sekelilingnya karena kedosaannya itu. Yang pertama di dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, dan ketahuan gitu ya. Tapi kemudian kita membaca di situ, Adamnya menyalahkan Hawa, lalu dia menyalahkan Tuhan yang menempatkan Hawa. Ya, Hawa menyalahkan yang lain, saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan mereka tidak langsung minta ampun kepada Tuhan karena sudah berdosa kepada Tuhan. Saling menyalahkan. Itu tendensi orang berdosa. Yang kedua itu di dalam kasus orang Israel minta raja. 1 Samuel pasal 8. 1-8 kita bisa baca kisahnya di sana. Ketika orang Israel itu minta raja. Kami mau raja. Seperti bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 dan 2. Di situ ditulis. Mereka katakan gini, karena anak-anakmu tidak becus di dalam memimpin kami, udahlah kamu cari raja lah buat kami gitu. Jadi orang Israel itu menyalahkan Samuel yang anak-anaknya itu tidak benar atau kurang, tidak sesaleh, tidak sebaik Samuel di dalam memimpin, dan memakai kesalahan Samuel anak-anaknya itu untuk memimpin seorang raja, untuk mencarikan seorang raja. Lalu kemudian Samuel merasa tertolak. Dia ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan bilang begini, Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Jadi orang Israel, Bapak Ibu perhatikan, orang Israel itu mereka menolak Tuhan, tetapi mereka, entah mereka sadar, entah mereka nggak sadar, mereka merasionalisasi penolakan mereka kepada Tuhan secara horizontal dengan menolak Samuel dan anak-anaknya yang kebetulan pada waktu itu nggak becus di dalam memimpin orang-orang Israel. Dalam kehidupan kita tidak jarang kita mendengarkan orang mengatakan, saya tahu tadi saya emosi dan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan yang jelek. Tetapi itu karena ada yang memancing saya. Dia sih memancing saya, cara ngomongnya sih nggak benar. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana mekanisme kita ketika kita mau mengaku dosa tetapi nggak sampai kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengaku dosa tetapi tidak sampai pada titik di mana kita merasa Tuhanlah yang kita sakiti, maka pertobatan yang sejati itu tidak terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Dosa kita hanya bersifat horizontal, kesalahan moralitas belaka, menyakiti orang lain dan seterusnya, tapi tidak pernah merasa menyakiti Tuhan.
secara pribadi sebagai tindakan pemberontakan. Tapi sebenarnya semua perbuatan dosa kita didasarkan pada hati yang tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Martin Luther mengajarkan bahwa perbuatan dosa kita seperti mencuri, berzina, berbohong bukanlah sekadar perbuatan biasa, imoralitas, bukanlah sekadar perbuatan itu, tetapi adalah tanda bahwa kita sedang berada di bawah kuasa dosa, diperbudak oleh dosa. Kita melakukan perbuatan dosa karena kita tidak percaya kepada Tuhan yang baik. Kita tidak percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya kita percaya kepada keinginan-keinginan kita sendiri. Saya yakin Bapak Ibu mengalami. Saya sendiri mengalami. Seringkali pagi hari, misalnya seperti hari ini, mau pelayanan, sudah mempersiapkan khotbah selama seminggu, memikirkan, merenungkan, dan seterusnya. Pagi hari tiba-tiba merasa, kok kayaknya khotbahnya biasa aja. Kayaknya nggak ada hal yang baru. Kayaknya jemaat nggak mendapatkan apa-apa ntar kalau saya khotbah. Ada perasaan, kemudian hal-hal seperti ini membuat perasaan minder dan nggak layak gitu. Tapi saya merenungkan, saya berpikir, mengapa saya merasa begini? Tapi puji Tuhan, Tuhan membawa kepada satu ketidakpercayaan sebenarnya. Apa ketidakpercayaan? Saya tidak percaya pada kuasa Roh Kudus yang bisa menjamah, yang bisa bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saya merasa saya saja, Lone Ranger, sendirian saja memberitakan. Berdasarkan persiapan saya saja, saya memberitakan, itu kan feeling saya. Tapi saya tidak berpikir sama sekali bahwa ada kuasa Tuhan sebenarnya yang bisa mengubah hati orang. Roh Kudus itu. Jadi sebenarnya kegalauan saya merasa khotbah saya biasa-biasa saja, jemaat tidak mendapatkan berkat, saya biasa saja. Sebenarnya bukan hanya pemikiran manusia, tetapi sebenarnya ketidakpercayaan bahwa Allah Roh Kudus itu bisa bekerja melalui khotbah yang biasa-biasa saja. Amin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya berdosa kepada Tuhan karena saya tidak percaya pada kuasa Roh Kudus yang bisa bekerja melalui firman-Nya. Atau misalnya ada orang yang berzina, lalu dia mengaku, lalu kita tanya, mengapa kamu berzina? Dia bisa memberikan banyak jawaban. Ya, hubungan saya dengan istri udah nggak bagus, sudah lama nggak bagus. Satu, ya dia menarik sekali. Ya orang itu menarik sekali dan saya nggak tahan. Atau keadaannya pada waktu itu membuat saya begini dan masih banyak jawaban yang lain. Dan kalau kita perhatikan jawabannya sebenarnya apa? Tidak ada Allah di sana. Yang ada adalah pembenaran. Pembenaran bahwa perbuatan dosanya itu masuk akal dan mudah-mudahan kamu mengertilah gitu, saya sudah berdosa. Dan ketika dia datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa, dia mengaku dosa. Tetapi tidak sampai kepada bahwa dia sudah mendukakan Tuhan, sudah menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika dia melakukan itu, ketika dia berzina, dia tidak menghormati kekudusan Allah. Dia tidak percaya bahwa Allah maha baik, maha kasih, menyelamatkan orang lain untuk hidup kudus. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya dan menjustifikasi hawa nafsunya yang menyenangkan dia, tapi tidak sedikit satu kali pun dia memikirkan kedukaan Tuhan karena dosa-dosanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin ketika kita berdosa, kita punya kecenderungan seperti ini. Oleh karena itu kita perlu melatih, belajar secara intensional, walaupun tidak ada emosi, walaupun gak ada merasa bahwa kita sedang menyakiti hati Tuhan. Tapi kita mau belajar untuk mengarahkan dosa kita bahwa Tuhanlah yang sudah saya sakiti. Karena natur berdosa kita yang begitu kuat, kalau kita berdosa kita sering kali mau menjustifikasi, membenarkannya, biar orang lain mengerti, bahkan Tuhan mengerti. Tapi enggak, Tuhan tidak pernah mengerti karena Yesus mati untuk dosa-dosa, keadilan harus ditegakkan. Dan oleh karena itu di dalam perjalanan kita untuk mengarahkan dosa kita kepada bahwa kita sudah menyakiti itu hati Tuhan, kita perlu belajar walaupun tidak ada perasaan, emosi atau perasaan yang lebih dalam, kita harus belajar, oh iya Tuhan yang saya sakiti. Dan belajar untuk merenungkan bagian apa dari firman Tuhan
yang sudah menyakiti hati Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan jatuh dalam dosa yang sama terus. Dan lama-lama kita merasa biasa. Saya sudah berdoa, saya sudah mengaku dosa, tapi nggak berubah. Ya Tuhan Maha Pengampun. Ya begitu aja terus putar gitu terus. Sehingga kita tidak pernah mengalami kekudusan Allah yang sangat indah itu. Kita tidak pernah merasakan lebih jauh perasaan Tuhan terhadap dosa. Pengalaman Tuhan terhadap dosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertobatan yang berkelanjutan hanya terjadi jika kita mengaku dosa-dosa kita, bahwa kita sudah menyerang Tuhan, bahwa kita sudah menyakiti hati Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Jika kita tidak sampai ke titik ini, maka tidak ada pertobatan yang sejati. Mungkin kita cuma bertobat dulu sekali aja pada waktu kita berduka karena kita sudah berdosa. Tapi di dalam perjalanan kita, pengudusan kita, kita tidak pernah sampai ke situ lagi. Karena dosa yang kita lihat hanya bersifat horizontal. Yang pertama. Yang kedua, melalui pertobatan yang berkelanjutan kita mengalami pertumbuhan kasih ilahi. Bapak Ibu, pertobatan yang berkelanjutan akan memberikan pengetahuan dan pengalaman pengampunan dari Tuhan terus menerus. Dan pengampunan ini kemudian akan melahirkan kasih. Jadi pengampunan Tuhan itu seperti tanah yang subur di mana pohon kasih itu bisa bertumbuh. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab, Lukas pasal 7, di mana Yesus diundang oleh seorang Farisi bernama Simon makan-makan. Ya. Lalu kemudian di tengah makan-makan itu lagi asik-asik, seorang perempuan masuk, lalu bersujud di bawah kaki Yesus, lalu menangis di kaki Yesus, lalu melap kaki Yesus dengan rambutnya yang terurai. Ini perbuatan yang sangat ekstrim dan radikal. Dan di sana kemudian orang pada marah semua karena mereka pikir Yesus tahu dong wanita ini orang berdosa, kau mengizinkan, gak boleh sebenarnya. Tapi Yesus bilang kepada Simon, wanita ini melakukan satu hal yang proper buat aku gitu. Waktu aku masuk ke rumahmu, kamu gak sediain air untuk lap kaki saya, ya, kamu gak mencium saya. Atau Simon itu tidak memperlakukan Yesus sebagaimana mestinya. Dan hanya wanita ini yang memperlakukannya sebagaimana mestinya. Lalu di situ dikatakan di ayat 47. Ya. Situ Tuhan Yesus katakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya jauh lebih mudah dimengerti. Dikatakan begini, sungguh kasihnya yang besar itu, wanita tadi yang mengurapi kaki Yesus dengan air matanya dan melap dengan rambutnya, menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Artinya kasih kita bertumbuh, tambah besar, kita makin mengasihi orang lain dan Tuhan. Kalau kita mengalami pengampunan Tuhan yang banyak juga. Dan saya yakin, Yesus mengampuni semua dosa kita. Dulu, sekarang, dan dosa yang akan, semua dosa kita. Artinya pengampunan itu masif, besar sekali. Tinggal kita mengalaminya saat ini oleh karena Roh Kudus. Seberapa besar kita bisa mengalami pengampunan Tuhan melalui Yesus itu dalam hidup kita saat ini. Ada mengalami waktu dia pertama kali bertobat saja. Dia menangis, dia ingat dosanya dan Tuhan mengampuni. Tapi setelah dia bertobat, lahir baru. Setelah itu berhenti, nggak ada lagi pengalaman berduka karena dosa-dosa itu. Artinya, ya setelah itu ya kasihnya ya begitu-begitu aja, nggak ada banyak perubahan dalam hidupnya. Sama-sama aja. Komunitas eskatologis gereja Tuhan ya tidak berbeda dengan komunitas-komunitas lain yang bukan gereja. Yang egois, yang saling sikut sana sikut sini, yang mengutamakan kepentingan pribadi. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan di dalam kasihnya. Kenapa? Karena tidak ada pertobatan, pengalaman pengampunan dari Tuhan. Jadi kita perlu mengalami pengampunan yang berkelanjutan daripada Tuhan. Perlu mengalami itu. Dan pengalaman pengampunan ini kemudian yang menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan dan orang lain. Orang yang dingin dan tidak bisa mengasihi, besar kemungkinan satu, dia tidak pernah mengalami pengampunan Tuhan. Atau dua, dia tidak pernah menghargai karya salib Yesus yang sudah menebus
dosa-dosa kita. Satu, orang yang belum pernah bertobat. Satu, orang yang tidak pernah bertumbuh imannya. Begitu-begitu saja dalam hidupnya. Dan hidupnya tidak berbeda dengan orang kebanyakan yang belum percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jika pemahaman kita akan dosa-dosa kita semakin baik, dan pemahaman kita akan salib Kristus bertambah baik, pemahaman kita akan pengampunan Allah juga akan semakin baik. Dan semuanya ini akan membuat kasih kita bertumbuh. Oleh karena itu, satu hal saja sebenarnya. Misalnya nih tiba-tiba Tuhan hadir di sini hari ini secara nyata. Kira-kira reaksi pertama kita apa? Kalau tiba-tiba Tuhan datang, Allah Bapa datang tiba-tiba. Di dalam segala kemuliaan kekudusannya gitu. Datang. Kira-kira reaksi pertama kita apa? Menyembah Dia? Menurut saya bukan menyembah Dia. Menurut saya kita tunduk mengaku dosa. Karena satu saja yang menghalangi kita mengalami kemuliaan Allah. Dosa. Dan kita adalah orang berdosa. Satu hal saja. Ketika Dia menyatakan kemuliaannya, kita tunduk dan mengaku dosa kita. Kemuliaannya membakar dosa-dosa kita. Dan ketika Dia membakar dosa-dosa kita itu menjadi terang buat kita. Dan kita bisa merasakan betapa Tuhan itu sakit. Karena dosa-dosa kita. Dan di situ kemudian kita mengalami pertobatan berkelanjutan, terus menerus. Jadi bagaimana aplikasinya Bapak Ibu yang terkasih? Di dalam ilmu psikologi ada istilah ruminasi. Ruminasi ini adalah memikirkan sesuatu yang negatif secara berulang-ulang sehingga membuat keadaan diri menjadi tambah payah, tambah susah, stres, depresi, atau dikatakan sekarang overthinking. Hal-hal yang jelek-jelek. Jadi kalau kita ada orang buat salah kepada kita, kita belum mengampuni, kita ingat salahnya dia. Ingat lagi tiap hari bangun, ingat dia lagi, aduh salahnya, benci sekali sama dia. Itu namanya ruminasi. Jadi kita merenungkan perbuatan orang yang bersalah kepada kita. Makanya lahirlah dendam. Dan itu tidak membuat hidup tambah baik. Kalau hari pertama, hari kedua kita bangun, kita ingat tentang dosanya, mungkin kemarahan, kebencian kita, kepahitan kita levelnya 5. Tapi kalau sudah 10 hari mikirin terus, sebulan, bertahun-tahun, udah levelnya nggak tahu dah, level dewa kali ya, kebenciannya kepada orang itu. Dan saya pikir tidak ada salahnya kalau kita memakai ruminasi ini, bukan mikirkan yang jelek-jelek. Kita tahu banyak pengalaman jelek, banyak orang yang jahat pada kita, tapi kita secara intensional memikirkan yang terbaik dalam hidup kita, yaitu apa? Salib Kristus, pengorbanan Kristus. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Mau memikirkan itu secara berulang-ulang, merenungkan itu, bangun pagi, ada waktu kita memikirkan itu. Bagaimana caranya? Hal yang sering kita lakukan, hal yang seharusnya sering kita lakukan, tapi seringkali kita menganggap remeh kuasanya. Pertama, membaca merenungkan firman Tuhan. Misalnya seperti Yesaya 33 lah ya. Di sana oleh bilur-bilur, ada kalimat oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita bertanya dalam perenungan kita, apa artinya sih bagi hidupku bilur-bilurnya menyembuhkan aku? Tadi juga ada dikutip di dalam 1 Petrus. Kenapa sih dikutip di dalam Perjanjian Baru? Apa sih artinya? Kita melakukan itu, menjadikan itu suatu kebiasaan. Atau Lectio Divina, ya mirip, ya membaca ulang ayat-ayat tentang salib, tentang pengorbanan Kristus, secara perlahan merenungkannya, lalu mendoakannya, tergantung dari ayat pada waktu itu, ya, melakukannya berulang-ulang. Atau kita bisa doa syukur, mengucapkan syukur atas pengorbanan Kristus secara spesifik. Kita biasa doa syukur untuk makanan, kesehatan, usaha yang berjalan dengan baik, tidak salahnya. Ya. Tetapi kita miss the biggest point, the most important point, kalau kita tidak bersyukur atas pengorbanan Kristus. Karena itulah yang menjadikan kita seperti hari ini. Yang berikutnya melalui nyanyian atau devosi, nyanyi rohani. Ya, seperti tadi tanggapan pengakuan dosa. Ya. Amat besar kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Banyak lagu-lagu tentang pengorbanan Kristus. Dan kita bisa menyanyi dan memikirkan lagu-lagu, merenungkan lagu-lagu itu.
dan ini bisa menolong kita. Dan yang terakhir, ruminasi Injil atau Alkitab, salib atau Injil bisa kita lakukan melalui sakramen perjamuan kudus. Setiap kali menerima perjamuan kudus kita diundang untuk mengingat akan aku, kata Yesus. Supaya kita semakin mengerti dan memahami. Hanya dengan memikirkan secara berulang-ulang dan terus-menerus akan kasih Allah melalui karya salib Yesus, kita akan semakin sadar betapa serius dan parahnya dosa-dosa kita. Enggak ada solusi lain. Serius dan parahnya dosa-dosa kita. Dan kesadaran ini membuat kita bertelut mohon ampun kepada Tuhan. Pengampunan Allah menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan kasih Allah ilahi. Enggak ada cara yang lain. Menurut saya ini caranya. Jadi rutinitas kita kadang membosankan. Kita minta Roh Kudus untuk membuat kita bergairah, untuk melakukan rutinitas yang kita bilang rutinitas, tapi sebenarnya sangat meaningful ini. Semoga Tuhan menolong kita menjadi orang yang terus bertobat di dalam kehidupan kita menuju kesempurnaan. Ilustrasi terakhir. Dulu waktu saya sekolah ke Korea Selatan, tinggal 2 tahun dan kami harus pulang ke Indonesia. Nah, begitu kami mau pulang, kami harus menyeleksi barang-barang yang perlu kami bawa, yang bisa berguna di Indonesia. Ada hal yang perlu kami buang, termasuk jaket-jaket tebal gitu ya. Selain memang bawanya berat dan mahal ya, di sini juga nggak dipakai karena nggak ada musim dingin. Dibuang di sana, ditinggalkan di sana. Sepatu-sepatu musim dingin tinggal sana. Jadi lebih ringan pulangnya dan tidak wasted ya. Sampai di Indonesia lemarinya nggak jadi banyak karena banyak barang-barang seperti itu. Saya pikir itu sama juga dengan perjalanan kita menuju surga. Di surga nggak ada dosa. Amin. Sempurna. Oleh karena itu di dalam perjalanan kita pulang rumah, kita mesti sortir barang-barang yang perlu kita bawa. Keluarkan yang gak perlu. Yang paling utama ya dosa. Kita harus tinggalkan. Tinggalkan beban dosa itu. Dan kita tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Gak mungkin. Kita perlu minta agar Tuhan menolong kita. Dengan mengingat karya Yesus, kita akan disadarkan akan dosa. Kerja kita cuma sadar akan dosa dan mohon ampun pada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Syukur kami memiliki Yesus. Tanpa Yesus tidak ada harapan buat kami. Nama baik kami, uang kami, perusahaan kami, semuanya akan berhenti ketika kami kembali ke rumah Bapa. Dan kami hanya membawa diri kami sendiri. Dan hanya memakai nama Yesus. Kami bersyukur sekali. Oleh karena kami memiliki nama itu. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami selama kami ada di dalam dunia ini. Di dalam segala ups and down-nya, kami tidak lupa akan nama Yesus. Yang sudah mati berkorban, menanggung kebengisan dosa buat kami. Supaya kami bisa masuk ke dalam kebahagiaan sejati. Tolong kami. Agar di dalam perjalanan ini kami juga mengalami kesedihan, kebengisan dosa itu. Tetapi dengan satu kepastian bahwa kami sudah diampuni. Biarlah pengalaman-pengalaman pengampunan ini ya Tuhan. Membuat kami semakin giat. Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua.